Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 20240404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah workshop pemrograman web dengan judul website produk lokal Gozel. Harapan saya presentasi ini dapat memberikan pemahaman tambahan bagi kita semua, khususnya terkait penerapan struktur dan alur dalam pemrograman. Mungkin lanjut saja kita langsung melihat source code dan hasil dari source code itu di dalam Microsoft ataupun Microsoft Present. Nah, kali ini kita bisa lihat bahwa pada halaman awal home, yaitu home, kita akan ditujukan yaitu mengenai slider foto produk dari website Gozel tersebut. Ini adalah website yang saya buat, namun tidak sama persis dengan website aslinya. Nah, kita lanjut saja membahas pada bagian navbar terlebih dahulu. Pada bagian navbar ini adalah awal dari pembuatan website, karena navbar ini adalah sebuah alur utama untuk memasuki halaman-halaman selanjutnya seperti home, shop. Nah, bagaimana sih cara membuat navbar ini agar bisa menggantung ke atas? Kita bisa lihat langsung pada bagian source code-nya. Nah, pada bagian source code ini, kita membutuhkan yang namanya kelas CSS dan Bootstrap. Tentunya untuk menghubungkan antara link HTML dengan Bootstrap itu, kita perlu menuliskan link ini. Dan kita juga terlebih dahulu harus memasukkan file Bootstrap ke dalam file HTML ini di dalam berbentuk folder. Oke, selanjutnya agar bisa berbentuk navbar itu, tentunya kita harus memerlukan beberapa style, yaitu seperti background, box shadow, display, flex, alignment, dan position, top, align, index. Nah, begini cara penerapannya agar navbar tersebut itu bisa menggantung di atas, tidak terikut scroll. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa lihat pada bagian home. Di dalam home ini ada foto dengan slide yang berbeda-beda. Ketika kita diamkan, maka foto ini akan terslide sendirinya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Maka dia akan nge-slide sendirinya. Bagaimana cara agar bisa nge-slide sendiri itu? Kita lihat lagi pada source code-nya. Nah, kita membutuhkan beberapa gabungan antara Bootstrap dan JavaScript di dalam agar foto itu bisa nge-slide. Tentunya kita tambahkan yang namanya ID cursor slide only, maka itu dinamakan slide berpindah foto dengan sendiri, kurang lebih seperti itu ya yang saya tahu. Kemudian kita tambahkan kelas cursor slide, kemudian ada database slide,
kursor slide. Yang ini akan meliputi beberapa kolom slide foto. Mungkin, agar bisa slide kita tambahkan juga script BS5 Java JS Bootstrap. Model JS ini adalah tujuan untuk terhubungan antara Bootstrap dan JavaScript, kurang lebih itu. Selanjutnya pada Blender kedua, yaitu menampilkan gambar produk yang sama seperti gambar yang di atas, bisa nge-slide sendiri, tapi dengan berbeda ukuran. Kita bisa lihat pada bagian slide selanjutnya itu, yaitu dengan gambar yang begitu besar dengan slide sendiri. Kita bisa lihat pada bagian source code-nya, kurang lebih seperti ini source code-nya. Kemudian kita akan melihat pada bagian bestseller. Bestseller ini sama, bisa men-slide sendiri, kode-kodenya sama yang kita pakai pada kode sebelum Blender yang kedua itu. Slide cursor kurang lebihnya seperti ini. Apa kode ini dan kode ini, bagaimana output dari kode ini, kita bisa lihat pada ini yang ditampilkan pada bagian bestseller. Oke, selanjutnya kita akan menuju pada bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu tidak men-slide sendiri, namun itu hanyalah gambar foto dengan diberikan jarak dengan kolom. Nah, kontainer ini sudah ada pada Bootstrap itu sendiri. Apa bedanya? Kontainer ini terbagi menjadi dua. Apa bedanya kontainer dan kontainer fluid? Nah, kontainer itu sendiri mempunyai mempunyai jarak antara sisi kanan dan sisi kiri itu berada jarak agar si kontennya itu berada di tengah-tengah. Berbeda dengan kontainer fluid, tidak memberikan jarak kosong antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka bisa disebut kontainer fluid ini rata tampilannya seluas desktop kalian, tampilan web kalian. Apa yang dihasilkan pada kode-kode ini? Kita lihat pada Microsoft Vision-nya. Kurang lebih seperti ini yang ditampilkan pada kolaborasi. Selanjutnya kita bisa lihat pada bagian selanjutnya, yaitu bagian produk yang tertata di bawah tadi. Di sini sama. Di sini kita menggunakan namanya kelas kontainer fluid dengan diberikan jarak oleh kontainer produk. Kita bisa lihat CSS-nya di sini, kontainer produk. Produk ini ya yang memberikan jarak gambar maupun tulisan dan elemen konten di dalamnya itu diberikan jarak oleh dia. Gitu kurang lebihnya. Apa yang dihasilkan untuk kode-kode ini? Kita bisa lihat lagi pada bagian software. Ini yang dihasilkan oleh kode-kode itu. Selanjutnya kita bisa lihat kepada kode selanjutnya, yaitu konten, yaitu metode pembayaran.
menggunakan marketplace dan theme dan condition. Kita bisa lihat kode-kode ini tuh sama seperti halnya kita menggunakan kode-kode ini sebelumnya pada elemen-elemen di atas itu. Ini kurang lebihnya seperti ini dengan memberikan kolom-kolom agar setiap kolom itu berada di bawah kolom. Jadi kolom ini kolom, jadi menumpuk seperti itu. Nah, apa yang dihasilkan dari source code ini, kolom-kolom ini, ini yang dihasilkannya. Nah, seperti inilah yang dihasilkan oleh kode-kode itu sendiri. Nah, mungkin itu pada penjelasan bagian home. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian produk. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian produk ini yang paling awal itu bagian navbar. Navbar ini sama seperti pada halaman home yang paling utama tadi. Kita langsung saja karena ini sama saja pada bagian home, kita tidak perlu membahas lagi. Kita lanjut pada bagian sidebar ini dibuat dengan kode yang sedemikian. Kita akan jelaskan. Nah, ini adalah kode-kode yang akan menghasilkan jajaran-jajaran produk dengan kombinasi antara CSS, Bootstrap, dan HTML. Kelas-kelas ini begitu banyak, mencakup berbeda ukuran, tetapi kode-kode ini sama saja. Kita bisa lihat terlebih dahulu pada bagian CSS-nya. Nah, kode-kode ini sama saja, seperti halnya produk gap itu adalah produk bagian paling atas. Nah, produk gap A ini adalah bagian produk yang akan akan ditampilkan selanjutnya, seperti produk di atas dan akan ditampilkan lagi produk di bawahnya dengan gambar yang berbeda. Nah, ini kelasnya dengan produk E, tambahkan abjad ini terus sampai paling akhir yaitu produk gap N. Kita bisa lihat produk gap N ini. Nah, ini adalah produk gap N yang paling terakhir. Nah, kita bisa lihat dari subsection-nya. Nah, inilah yang saya maksud dengan kelas yang sama tetapi berbeda pada belakangnya itu ditambahkan huruf-huruf. Nah, paling terakhir itu adalah produk. Inilah yang dihasilkan dari kode-kode yang tersedia pada source code, HTML, CSS, dan Bootstrap. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kode pada tabel rekomendasi lainnya. Nah, ini yang membedakan dengan produk yang di atas ini. Kalau ini kan sejajar 3, tetapi ke bawahnya ada. Beda dengan produk gap rekomendasi lainnya. Dia akan menampilkan produk gap produknya, tetapi dengan sejajar ke sebelah kanan, sehingga beberapa produk di dalamnya itu sekitar 6. Nah, kode ini akan menghasilkan rekomendasi lainnya akan saya tampilkan. Nah, inilah yang akan ditampilkan pada
rekomendasi lainnya yang tadi saya jelaskan mengenai source code-nya. Oke, nah ini sama saja pada bagian home yang paling yang sudah kita jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pada halaman produk gitu. Selanjutnya kita akan menuju penjelasan yang terakhir, yaitu penjelasan mengenai halaman checkout produk ini. Nah, mungkin ini pada halaman selanjutnya yang akan dijelaskan. Ini tampilan checkout dari produk Gozelle. Kurang lebihnya seperti ini. Kita bahas terlebih dahulu source code-nya. Nah, pada bagian pertama kita akan menuju bagian navbar. Navbar ini sama seperti pada bagian-bagian home dan produk yang tadi, akan ditaruh ke bagian paling atas dan tidak terscroll. Ini pada bagian navbar, ini CSS-nya kurang lebih sama. Oke, selanjutnya kita akan menuju bagian kolom kiri, itu from. Pada kolom kiri ini kita mengaturnya menggunakan bootstrap dan kolom, kemudian kelas mb-3. Nah, cool min md min 7 itu apa sih? Cool md min 7 ini adalah untuk memberikan jarak antara kolom ke kolom selanjutnya. Kita bisa lihat. Nah, kelas MB ini juga sama, memberikan jarak antara tabel email dan tabel nama lengkap penerima. Gitu. Kolom ini nantinya akan berjarak dengan kolom ini. Jadi ada dua kolom di dalam satu kontainer. Kolom sebelah kiri, kolom sebelah kanan. Itu diberikan jarak dengan menggunakan kode min md, min 5, ataupun min 7, ataupun min berapa saja. Nah, kemudian pada kolom sebelah kiri ada tabel yang berisikan email, tabel profesional, tabel nama lengkap, nomor HP, negara, kota, detail alamat, kemudian sebagai order dropship dan nama lengkap, alamat lengkap. Nah, kita bisa lihat dari output Microsoft Edge. Nah, seperti ini pada bagian kolom sebelah kiri. Kita bisa isi mengenai kolom-kolom ini dengan email, alamat. Kita coba ya mempresentasikan pengisian. Coba kita isikan alamat KP Cikampek, Kelurahan Kemangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, seperti inilah bisa diubah, diisi, bisa dikecil besarkan juga. Mungkin itu dari kolom sebelah kiri ini. Selanjutnya kita bisa melihat pada kode
bagian sebelah kanan. Pada kolom bagian sebelah kanan, sama halnya seperti memberikan jarak antara kolom ke kolom selanjutnya. Berbedanya pada bagian div checkout ini, kita mempunyai 3 produk. Pertama itu produk ke-1, kemudian produk kedua, kemudian produk ketiga. Nah, di sini ada input email dengan jarak MB-4 dan MB-3 agar dari tabel-tabel itu bisa diberikan jarak seperti itu. Kemudian di bawahnya ada subtotal barang dengan jumlah 3 barang dan harga 310.000, diskon 81.000, pengiriman. Nah, apa sih yang dihasilkan dari kode-kode ini? Kita bisa lihat pada bagian shop agent-nya. Nah, pada bagian kolom sebelah kanan itu yang ditampilkannya seperti ini, dengan produk 1 parfum, dan produk kedua adalah paper bag, dan produk ketiga adalah stiker magnet dengan harga yang berbeda. Di sini juga bisa ditambahkan pesanan pengiriman opsional, sekali Jatiluhur, voucher, sekali 02. Dan seperti itu lah bisa dicoba. Di sini hanya belajar mengenai desain menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai hasil pekerjaan proyek UAS pelajaran workshop pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan presentasi penjelasan mengenai source code maupun output dari source code itu sendiri. Sekali lagi saya minta maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.